Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali sesuai dengan agenda observasi ya yang kita akan lakukan. Siap. Nanti di hari ini ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan kegiatan observasi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti mohon untuk bisa dijawab bisa pilih. Jadi berkaitan yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan ketika pembelajaran berlangsung. Kalau tujuan pembelajaran saya nanti peserta didik diharapkan mampu untuk menceritakan kronologi munculnya agama Hindu-Buddha di Indonesia serta perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan menjelaskan keterkaitannya dengan peristiwa di masa itu. Berarti ini siswa diharapkan memiliki kemampuan Untuk menceritakan kronologi munculnya agama Hindu di Indonesia ya, serta perkembangannya kerajaan Hindu di Indonesia dan menjelaskan keterkaitan pada masa itu. Iya, betul. Ya, semoga ini tujuannya bisa tersampaikan dengan baik gitu, Ustaz. Kemudian untuk area pengembangan yang sudah dicapai ini, kira-kira kaitannya. Oke, untuk area pengembangan nanti saya menggunakan 3 area pengembangan. Ada pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE juga, sama ada budaya positif. Nanti saya diferensiasi konten, KSE-nya nanti upaya buat meningkatkan kesadaran diri, sama budaya positifnya nanti terkait sama kerapian dan kebersihan kelas. 3 ya. 3. Pertama diferensiasi, kemudian pembelajaran ya berbasis KSE, dan satu lagi kaitan dengan budaya positif. Ya, harapannya bisa terlaksana dengan baik di area pengembangan ini. Insya Allah disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian untuk strategi yang nanti akan digunakan, kira-kira Untuk mencapai tujuan saya nanti saya menggunakan model discovery learning. Modelnya discovery. Oke. Metodenya saya pakai role playing model. Role playing model. Main peran anak. Cuman nanti saya tunjuk. Oke. Mungkin itu sebagai catatan awal saya catat ya. Untuk tadi area pengembangan ada 3, diferensiasi, KSE, budaya positif. Kemudian untuk strategi tadi menggunakan model discovery learning dan metode role play. Ya, okay. Mungkin sementara seperti itu. Nanti kita akan bertemu di sesi observasi. Nanti saya akan hadir di kelas selanjutnya. Semoga kegiatan observasi berjalan lancar dan pembelajaran juga demikian. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas 10C. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah panas ya. Panas juga kita alhamdulillah ya. Karena rasa syukur kita terhadap panas harus tetap ada ya. Kadang kita rasa dingin, kadang rasa panas, kita gak enak banget. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalau kalian lihat di depan, belakang, kanan, kiri kalian ada sampah. Atas bawah kalian ada sampah, boleh minta tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Mau itu bungkus tisu, mau itu botol, prima, mau itu sama-sama kecil, silakan boleh minta tolong dibuang ke tempat sampah.
mohon diluruskan, silakan. Luruskan. Lihat secara teliti. Saya orangnya harus rapi ini ya, harus rapi. Ini ngomong. Oke. Berikutnya kelas 10C ada nggak yang nggak masuk hari ini? Royan izin kenapa Royan? Sakit perut ya? Sakit perut apa sih? Ini mas? Sembelit. Oh bukan mah bukan. Sembelit katanya. Oh sudah pulang berarti ya? Karena kalau semoga Royan tidak diberikan kesembuhan ya. Buat yang di sini semua jangan lupa bersyukur kalau kita sekarang bisa kumpul bareng, belajar bareng karena kita dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah ya, Pak ya. Nikmat sehat itu baru merasa kalau sakit. Royan mungkin baru rasain nikmatnya sehat pas dia lagi sembelit ini. Ya enggak? Makanya saya ngajak kelas 10C sama-sama buat bersyukur atas apa yang kita rasakan hari ini, sehatnya, sempatnya buat belajarnya dengan tenangnya, tanpa kita harus khawatir ada rudal meluncur ke kelas ini ya. Kalau kita lihat yang Palestina sama Israel itu bisa setiap waktu tiba-tiba akan ada rudal meluncur ke tempat kita harus bersyukur hal itu. Bersyukur bahwa kita dapat nikmatin angin yang sepoi-sepoi dan udara hangat yang menerpa pipi kita ketika kita lihat beberapa daerah di Amerika lagi kena badai yang bikin mereka banyak kesulitan sumber pangan dan lain-lain. Banyak bersyukur, ya nggak sih? Lihat teman kalian, jangan ngerasa diri kalian rendah. Ya teman kalian harus banyak bersyukur. Ya teman kalian jadi teman kalian sebagai target, jangan jadi mereka sebagai mungkin pesaing, cuman ya jangan selamanya jadi pesaing ya. Jadi motivasi aja. Oke? Mas-mas semuanya, udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Sejarah. Sejarahnya temanya apa nih Pak? Majapahit. Kerajaan. Tuh. Ada hubungannya sama kerajaan, ada hubungannya sama Majapahit. Tapi kita bakal bahas sebuah kerajaan yang hidup sebelum kerajaan Majapahit. Ini berkaitan sama tujuan pelajaran yang mau kita pelajari hari ini, yaitu tentang gimana kalian bisa menceritakan kerajaan ibu bunda yang ada di Indonesia, mengambil hikmahnya, mengetahui kronologinya, mengetahui konsep dasar sejarah yang ada dalam peristiwa itu, kayak gitu ya. Jadi mas-mas semuanya, kita bakal bahas kerajaan berikutnya. Setelah kemarin kita bahas Kediri, kita bakal bahas kerajaan yang ada nama hewannya. Yang ada nama hewannya. Hewannya dijuluki sebagai Raja Hutan. Singosari ya. Singosari. Kalau kalian di Banyumas nyebutnya Singasari. Kalau di daerah wetan nyebutnya Singosari. Sama aja ya. Singasari atau Singosari. Singosari adalah sebuah kerajaan yang pernah ada di sebuah daerah yang namanya, ada yang ingat hari ini? Ada. Kata dari teman-teman kan menghapuskan papan tulis 01 sampai 15. Oke, kita bakal belajar kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari itu lokasinya ada di sebuah daerah di Jawa Timur yang namanya Malang ya. Kita lagi bicara nama daerah bukan nasib ya. Malang. Nasib siapa yang Malang? Siapa kamu ya? Malang. Pendiri kerajaan Singosari namanya adalah Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari setelah dia membunuh Raja Kediri. Terus dia diri kerajaan baru namanya Singosari. Nah, setelah Ken Arok jadi raja, dia nggak serta-merta memimpin kerajaan dengan tenang. Yang kita tahu, Ken Arok itu naik tahta sebagai raja itu dengan membunuh pertama Raja Kediri, kedua penguasa Singosari sebelumnya, namanya Tunggul Ametung. Kenapa dia membunuh Tunggul Ametung? Katanya karena dia suka sama istrinya Tunggul Ametung. Namanya siapa? Ken Dedes.
Gara-gara dia suka sama Ken Dedes, dia ngebunuh Tunggal Ketum terus jadi penguasa Singosari. Habis dia jadi penguasa Singosari, dia membunuh Raja Kediri. Setelah Ken Arok menjadi raja, nanti dia digantikan oleh anaknya Ken Dedes dan Tunggal Ketum yang akhirnya tahu kalau yang membunuh bapaknya itu Ken Arok. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ken Dedes. Anaknya Tunggal Ketum dan Ken Dedes yang akhirnya tahu kalau yang membunuh bapaknya namanya Ken Arok. Ada yang tahu namanya siapa? Depannya A, tapi bukan Arya, bro. Akbar bukan. Hah? Andus. Andus Sapati adalah Ken Dedes yang akhirnya mau Ken Arok yang membunuh dia, membunuh bapaknya. Ternyata nanti Andus Sapati dibunuh sama anaknya Ken Arok. Jadi sebelum Ken Arok jadi dari Singosari, dia udah punya istri dulu namanya Ken Umang. Nah, anaknya Ken Arok sama Ken Umang akhirnya tahu kalau yang membunuh Ken Arok namanya Andus Sapati. Dan dia membunuh Andus Sapati. Terus jadi raja Singosari berikutnya. Namanya siapa? Urutan berarti ya. Namanya siapa? Depannya T. Hampir. Tohari itu bukan nama tradisi. Dia memang itu goreng-goreng sih. Yang enggak Toh Jaya tahu ternyata Anusapati punya anak. Ya. Anusapati punya anak. Terus endingnya Anusapati tahu kalau yang membunuh bapaknya adalah Toh Jaya. Akhirnya anaknya Anusapati membunuh Toh Jaya dan jadi raja. Namanya siapa? Ini. Ranggawuni jadi pengganti Toh Jaya dengan cara membunuh Toh Jaya. Terus Ranggawuni nanti digantikan oleh raja berikutnya tanpa dibunuh. Jadi dia raja pertama Singosari yang turun tahta dengan jalur damai. Dia nanti digantikan oleh bukan Kertajaya, Kertanegara. Kalau Kertajaya itu raja Kediri yang dibunuh Ken Arok, ingat ya? Boleh ulangi bareng-bareng sama saya. Kertajaya adalah raja Kediri yang dibunuh oleh Ken Arok. Kertanegara adalah raja Singosari yang membawa Singosari ke puncak kejayaan. Oke, berarti beda ya. Kertajaya sama Kertanegara beda orang, paham? Kertanegara berhasil membawa Singosari ke puncak kejayaan, tapi ngomong-ngomong, dia juga bukan raja yang suka ketenangan, paham gak sih? Dia adalah sosok raja yang ambisius. Dia punya sebuah visi, tahu visi? Apa ya kata lainnya visi atau kata lainnya visi? Tujuan, impian, cita-cita, ya. Visinya dia adalah Cakrawala Mandala Dwipantara, atau bahasa Jermannya perluasan wilayah sampai keluar Pulau Jawa. Paham? Jerman jadi Roman. Cakrawala Mandala Dwipantara, perluasan wilayah sampai keluar Pulau Jawa. Dia ambisius, paham? Cara dia memperluas wilayah melalui pertama ekspedisi Champa. Dia berusaha menguasai Champa. Champa itu sebuah kerajaan kuno yang lokasinya di Vietnam. Terus dia melakukan ekspedisi Pamalayu buat menguasai Melayu. Dia juga melakukan ekspedisi Bali. Jadi namanya kita tahu buat menguasai siapa? Bali. Terus ada penampungan wilayah lain kayak Kalimantan, Madura dan lain-lain. Intinya dia pengen memperluas wilayah sampai keluar Pulau Jawa, sampai ke dalam laut. Ini gitu.
semata-mata buat memblokade satu kekuatan paling besar di benua Asia waktu itu. Ada yang tahu kekuatan apa? Mongol. Kekuatan bangsa Mongol yang waktu itu dipimpin oleh Kubilai Khan berusaha memperluas sayap kekuasaannya sampai ke Singosari. Nah, hari ini saya mau ngajak kalian buat bermain drama tentang bagaimana konflik antara Singosari dan Mongol berjalan. Ya, sayang sekali Royan belum bisa bergabung dengan kita karena sepertinya dia akan sangat happy kalau bermain ini ya. Sampai didatangi oleh kakak kelas. Oke, saya mau membagikan peran-peran yang di sini saya sediakan. Nanti kalian bakal jadi lakonnya, jadi aktornya, jadi wayangnya ya. Saya jadi jalan, saya jadi narator. Nanti saya ceritakan kisahnya. Kalian tugasnya itu improvisasi cerita. Kalau kalian tahu opera Panjapa tahu? Nah kayak gitu ya. Nanti saya panggilkan. Pertama Menki. Ada yang mau jadi Menki? Hah? Ada yang mau jadi Menki? Adit, Dek. Adit yang akan memerankan Menki ya. Siapa itu Menki? Kita bakal cari tahu ya. Ada yang mau jadi pasukan Mongol? Fatan. Boleh Fatan jadi pasukan Mongol Fatan. Ada yang mau jadi Kubilai Khan? Niki mau Niki? Gak apa-apa ya. Niki kayaknya kamu punya pengalaman dalam dunia acting apa ya? Ada yang mau jadi pasukan Mongol lagi? Rahasia Gusti. Rahasia Gusti. Libas mereka semua. Ada yang mau jadi pasukan pengalih perhatian? Firdaus? Pasukan pengalih. Ada yang mau jadi Jaya Katwan? Jaya Katwan? Aswin ngacung, mau Aswin, monggo Aswin. Silakan Aswin. Luar biasa Aswin ya. Sobek ya Aswin ya. Kartanegara. Ada yang mau jadi Kartanegara? Fahri. Oh Fahri, oh Muhammad Fahri. Fahri. Saya lihat kamu ada masalah personal sama Asmin. Kamu cocok buat jadi Kartanegara ya. Cocok. Terakhir, ini yang sosok handsome-nya ya. Ada yang mau jadi Raden Wijaya nggak? Sopan, cocok Sopan. Oke, kalian semua sudah dapat perannya masing-masing. Saya sebagai dalang akan membacakan tulisannya. Kalian semua silakan buat mendengarkan apa yang saya ceritakan. Dan tugasnya yang dapat peran adalah memerankan dan melakukan apa yang saya omongkan gitu ya. Semuanya perhatikan, mas-mas semuanya. Tadi saya sampai ke bagian Kartanegara adalah sosok yang mana ini kipas dari Mongol ngomong-ngomong. Ini kehidupan Mongol zaman dulu. Di sini kita sampai ke bagian di mana Kartanegara punya ambisi yang sangat besar. Dia pengen memperluas wilayahnya sampai keluar Pulau Jawa. Oke? Tapi Kartanegara menemukan sebuah hambatan di mana ketika dia pengen memperluas wilayah ke seluruh Pulau Jawa, ke seluruh Indonesia Nusantara, dia punya satu hambatan di mana di situ juga ada Mongol. Mongol juga punya impian yang sama buat mengembangkan kekuasaannya keluar darat, maksudnya ke pulau lain. Karena yang kita tahu Mongol kan imperium darat paling gede ya. Mungkin dia udah bosan sama apa yang ada di darat, terus dia pengen menguasai lautan tuh. Paham sampai sini? Oke, sekarang saya butuh Kartanegara buat maju ke depan Kartanegara. Oke, di sebuah kerajaan namanya Singosari hidup seorang raja namanya Kartanegara. Dia adalah raja yang cukup bijaksana, ambisius dan punya pasukan yang sangat besar. Kartanegara menjadi sosok yang sangat berkuasa di Pulau Jawa kala itu karena berhasil mempertahankan kekuasaan Singosari. Tapi di sisi lain ada kekuatan asing yaitu Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Ya, ini sosoknya Kubilai Khan. Boleh angkat tangan Kubilai Khan? Angkat tangan.
Kubilaikan ya. Nah, Kubilaikan kamu posisinya di Mongol Kubilaikan. Misalkan Mongol di sini Kubilaikan. Oke. Kubilaikan pengen banget menundukkan Singosari. Oke. Kubilaikan pengen banget menundukkan Singosari. Dia nggak mau langsung pakai cara militer. Dia nggak mau langsung pakai cara apa? Militer. Dia pengen pakai jalur diplomasi dulu. Makanya dia berulang kali mengirimkan utusan ke Singosari buat ngajak Singosari tunduk. Kebayang nggak? Ya. Utusannya jangan ketawa. Namanya Mengki. Oke. Mengki dikirim oleh Kubilaikan untuk menghadap kepada Kertanegara. Coba gimana Mengki? Bahasa Cina. Mengki berangkat buat mengajak Kertanegara tunduk ke Mongol. Oh, betul. Omongan apa enggak? Kertanegara menolak ajakannya Mengki. Mengki bangsa. Ya, kalau mau pakai gitu. Kamu nggak mau? Ngapain sih? Alasannya Jangan blocking. Ini penonton di sini. Oke, bagus ya. Dan Kertanegara ngomong-ngomong merasa tersinggung karena Mengki ngotot buat ngajak Kertanegara tunduk sama Kubilaikan. Karena tersinggung, Kertanegara marah dan memotong kupingnya Mengki. Potong kupingnya Mengki. Pakai apa? Caranya pakai tangan. Aduh, Mengki bersedih, nangis dan pulang ke negaranya dia. Mau tunduk nggak dia? Tidak mau. Kertanegara tidak tunduk. Gimana reaksinya Kubilaikan? Marah nggak? Kenapa nangis katanya? Oke. Ya, Mengki balik ke Kubilaikan. Dia melaporkan kalau Kertanegara nggak mau tunduk sama Mongol, bahkan memotong kupingnya si Mengki. Kubilaikan marah dan mengumpulkan pasukannya, pasukan Mongol. Pasukan Mongol dikirimkan buat menumpas Kertanegara. Kirim pasukan Mongol Kubilaikan. Wow, berangkat mereka. Tapi stop. Berhenti. Kita nggak tahu jaraknya Mongol ke Jawa seberapa jauh ya waktu itu ya. Apalagi naik kapal laut yang nantinya itu musiman ya nggak sih? Mereka perlu waktu lama banget buat sampai ke tanah Jawa. Oke? Kalian ceritanya lagi OTW, paham ya? Boleh duduk sama Mengki dulu bentar. Kasihan dia. Mongol lagi menuju ke Pulau apa? Pulau Jawa ya. Mongol lagi menuju ke Pulau Jawa. Oke? Suatu hari Kertanegara sedang berpesta sama menantunya namanya Raden Wijaya. Sini Raden Wijaya. Ini Raden Wijaya, dia itu menantunya Kertanegara, pesta mereka. Nah, yang nggak Kertanegara tahu, ada orang Kediri kan kita tadi tahu ya, Ken Arok tuh membangun kerajaan Singosari dengan ngebunuh Raja Kediri kan, ingat nggak? Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh melahirkan dendam, paham? Bahkan dendamnya tuh tetap diwariskan sampai ke anak cucunya. Ada seorang Kediri namanya Jaya Katuang, oke? Jaya Katuang, dan dia juga punya seorang teman namanya Arya Wiraraja. Ada yang kelewat ternyata. Ada yang mau jadi Arya Wiraraja? Ada yang bilang katanya? Ada yang bilang? Oke, kalian adalah sahabat, ya. Berdiri, Arya. Oke, Arya dan Jaya Katuang adalah sahabat. Mereka berdua enggak suka sama Kertanegara. Pahami? Jaya Katuang enggak suka Kertanegara karena Kertanegara punya politik cakrawala dan Jepantara yang pengen memenuhi wilayah sampai ke Pulau Jawa, yang bikin banyak anggaran Singosari kebuang, paham gak sih? Karena dia banyak bikin tentara kan butuh makan, butuh kapal segala macam, butuh senjata. Akhirnya
Singosari ada defisit sedikit. Arya Winaraja itu nggak suka juga sama hal itu. Jaya Katwang lebih nggak suka lagi karena dia juga pengen mengembalikan kekuasaan sini. Tahu ke sini? Jadi mereka berdua emang nggak suka sama Kertanegara. Mereka berusaha melumpuhkan Kertanegara. Tapi mereka cerdas. Mereka apa? Cerdas dan cerdik. Paham? Mereka cerdas dan cerdik. Mereka nggak menyerang langsung Kertanegara. Mereka mengirim pasukan pengalih perhatian. Pasukan pengalih perhatian menyerang dari selatan. Kamu ceritanya menyerang, Firdaus. Nah, pas pasukan pengalih perhatian lagi menyerang, Kertanegara memutuskan Wijaya buat menghalau. Putus. Berantem kalian di situ. Berantem ya? Sulit sampai saya bilang selesai ya. Loh, mereka lagi berantem. Kertanegara lanjut pesta, paham? Lanjut party dia. Ya. Asik. Sampai kapan ya? Kita terus sampai asal. Nah, ternyata Arya Winaraja dan Jaya Katwang beserta pasukan sebenarnya menyerang Kertanegara secara tiba-tiba dari utara. Masuk kalian. Ya, serang. Oke, Kertanegara tewas ya. Kertanegara masuk ke alam barzah ya. Dunia kan panah ya. Akhirnya Kertanegara meninggal. Iya, selesai. Boleh dikembalikan dunia Kertanegara. Kertanegara sudah tenang di alam sana. Arya Winaraja sama Jaya Katwang berhasil membunuh Kertanegara. Dan Raden Wijaya berhasil membunuh pasukan pengalih perhatiannya Jaya Katwang. Lalu menang ya tadi ya? Menang, alhamdulillah. Hindu ya? Alhamdulillah ya. Nah, Raden Wijaya akhirnya balik ke kerajaan setelah mengalahkan. Tapi kaget gak kamu lihat di kerajaan gak ada yang berkuat tahu? Kaget. Adanya siapa? Musuh-musuhku. Musuh-musuhku. Kemudian Arya Winaraja menyarankan kepada Raden Wijaya untuk memohon ampun sama Jaya Katwang. Nah, karena Raden Wijaya sudah memohon ampun sama Jaya Katwang dan Jaya Katwang itu tersentuh atas kebaikan hatinya anak muda ini, Jaya Katwang ngasih tanah kepada Raden Wijaya. Tanahnya namanya Hutan Tarik. Kasih. Tanah yang namanya Hutan Tarik. Senang. Alhamdulillah itu syukur. Raden Wijaya, hutan tariknya ada di situ. Ada di sini, oke. Raden Wijaya dia membuka tanah yang namanya hutan tarik, dibabati semua pohonnya, terus dia bikin perkampungan di situ. Nama perkampungannya adalah Majapahit. Jadi, secara teknis, pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Saya mengerti karena nanti semakin kalian jawabnya sopan. Cuman itu bukan jawaban yang benar. Yang benar adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit karena dia dikasih tanah sama Jaya Katwang namanya hutan tarik. Terus dia bikin perkampungan kayak gitu. Kita hampir lupa sama apa yang dilakukan Mongol ya. Gak tahu mereka naik transportasi apa, Grab atau Maxim mungkin. Akhirnya pasukan Mongol sampai di pelabuhan. Pasukan Mongol. Mengki masih bersedih. Kebanyakan Mengki kok sampai apa kok? ya, pasukan Mongol akhirnya sampai di pelabuhan Jawa. Nah, pas pasukan Mongol sampai di pelabuhan Jawa, Arya Winaraja itu sudah merasa nggak cocok sama Jaya Katwang. Arya Winaraja adalah sosok politisi sejati yang bisa kita teladani. Pokoknya politisi kan nggak ada temannya sejati ya, adanya kan kepentingan yang sejati ya. Kita tahu, gak jadi ding.
Pokoknya ada satu lah ya. Yang kemarin itu. Nah, Arya Bima Raja merasa udah gak sevisi sama Jayakatwang karena dia dianggap mulai serakah dan segala macam. Akhirnya Arya Bima Raja membela Raden Wijaya. Kamu membela Raden Wijaya? Oke? Kamu ke Raden Wijaya. Terus pas pasukan Mongol gini, perhatiin ya. Kan berarti kan kita udah punya 3 pihak di sini ya. Ada pihaknya Jayakatwang sendirian, ada pasukan Mongol, sama ada Raden Wijaya plus Arya. Paham sampai sini? Nah, pas pasukan Mongol sampai ke tanah Jawa, mereka nggak tahu kan yang namanya Kertanegara yang mana, ya sih? Mereka nggak tahu yang motong kupingnya Meg itu sosoknya kayak gimana, tahu nggak? Tanyalah mereka sama orang yang di situ. Nah, dilalah mereka ketemunya Raden Wijaya. Coba pasukan Mongol tanya kepada Raden Wijaya, mana yang namanya Kertanegara? Di sing jenenge Metok ya. Wongnya dhuwur. Jadi buat terus nih. Dan rambutnya sempong. Ya, betul. Yang ditunjuk sama Raden Wijaya dan Arya Bima Raja adalah Jayakatwang. Jadi kan Kertanegara sudah meninggal tuh. Tapi kan namanya menantu mertuanya dibunuh, dendam dong. Cuman waktu itu Raden Wijaya tidak bisa membalas dendamnya kepada Jayakatwang karena secara pasukan dia kalah, paham? Dia nunggu momentum semacam ini, nunggu pasukan Mongol datang, terus mencari Kertanegara. Pas dia nyari Kertanegara, Raden Wijaya dan Arya Bima Raja nunjuk Jayakatwang, kebayang nggak? Namanya apa itu? Fitnah. Bisa disebut adu domba, fitnah, atau bisa disebut juga cerdik, ya? Cerdik, paham? Nah, Mongol yang udah mendem kemarahannya dari lama karena kuping Mengki udah dipotong, kasihan Mengki ya. Ya Allah. Mereka bersama-sama dengan Raden Wijaya dan Arya Bima Raja menyerang Jayakatwang. Pasukan Mongol, Raden Wijaya dan Arya Bima Raja menyerang Jayakatwang. Ini kayaknya personal. Jayakatwang meninggal ya karena difitnah. Bayangin jadi Jayakatwang, dia lagi anteng gitu ya. Kamu Kertanegara ya? Bukan, tidak. Pasukan Mongol merasa senang karena dia berhasil membalaskan dendamnya. Terus mereka balik tuh, karena mau balik ke negaranya dia. Nah, tiba-tiba pas di pelabuhan mereka mau pulang nih. Raden Wijaya dan Arya Bima Raja nyerang balik pasukan Mongol. Sang. Bagus. Natural sekali pasukan Mongol. Besok kita perpanjang kontraknya. Ya. Nah, karena Raden Wijaya dan Arya Bima Raja berhasil membunuh pasukan Mongol, mereka jadi tokoh yang berkuasa di Jawa. Tepuk tangan semuanya. Kasih berapa kali? Sekali ya. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi. Lebih keras. Oke. Luar biasa ya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Tidak boleh ada yang lebih ya. Sekali doang. Akhirnya Raden Wijaya dan Arya Bima Raja menjadi orang yang berkuasa di tanah Jawa. Begitulah akhir dari kerajaan Singosari dan munculnya kerajaan Majapahit ya. Bisa jadi yang paling ingat sama materinya adalah orang-orang yang ikut tampil di depan sini ya. Nanti Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, Arya Bima Raja puas dengan jabatannya sebagai bupati doang. Ingat ya, dia gak ngincar jabatan tinggi, dia cuma gak suka aja sama beberapa tipikal pemimpin, paham gak? Akhirnya mereka bisa membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaan. Terima kasih, boleh kembalikan Raden Wijaya sama Arya. Jadi begitulah ya mas-mas semuanya kisah tentang berdirinya kerajaan Majapahit dan pasukan Mongol. Mengki ya, terima kasih Mengki. Mengki. Oh iya masih. Bagus ya Mengki ya. Jadi itulah bagaimana kerajaan Singosari runtuh dan kerajaan Majapahit berdiri. Ada yang
Bisa ngambil pesan moral di sini nggak? Jangan ambil istri orang. Oke, boleh lebih keras tapi Jangan ambil istri orang. jangan ngambil istri orang. Kayak siapa? Kayak siapa saya tanya? Kenarok, alhamdulillah ingat ya. Jangan ngambil istri orang kayak Kenarok. Kayaknya bagian dari tangan yang panjang ini, kayaknya yang diingat. Yang diingat gak cuma itu doang kan Fatih? Enggak ya, Kenarok ya. Jangan ngambil istri orang kayak Kenarok. Ada lagi yang mau ngasih pesan? Makna? Terima kasih Fatih. Ada lagi? Yang belakang mungkin pemeran-pemerannya bebas, silakan. Enggak. Monggo Sofan. Jangan terlalu ambisius. Jangan terlalu ambisius. Oke, ambisius boleh, tapi kita harus lihat kondisi kita ya. Jangan terlalu ambisius terus kita maksa fisik kita, maksa mental kita sampai kita lupa sama kapasitas kita gitu ya. Ada orang yang ambisiusnya minta ampun. Misal jadi mahasiswa ngerjain skripsinya lembur 3 malam gitu ya. Besoknya tipes itu ada gitu ya. Iya gak sih? Latihan mau lomba apa misalkan lomba sepak bola, full latihan gak ada istirahatnya. Pas lagi mau laga, badannya capek, pegel-pegel. Jangan ambisius ya. Ambisius boleh, tapi lihat kapasitas diri. Ya Rafif ya. Rafif kakinya kenapa itu tadi? Kesleo ya? Atau apa? Enggak aman ya. Bukan karena ambisius kan? Bukan ya aman ya, kayak gitu. Jangan ambisius, lihat kapasitas diri dan kerjakan itu sesuai kapasitas kalian. Oke? Jadi itu tentang bagaimana kerajaan Singosari. Ada yang mau ditanyakan dalam pelajaran ini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin itu saja yang pengen saya sampaikan pada hari ini. Intinya kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu di Pulau Jawa yang berada di Malang, didirikan oleh Ken Arok dan mencapai puncak kejayaan pada masa Kertanegara. Dan ngomong-ngomong, kerajaan Singosari juga salah satu kerajaan yang meletakkan dasar perluasan wilayah sampai keluar Pulau Jawa. Ya, kalau kita lihat tadi dulu sebenarnya ada kerajaan Sriwijaya, tapi dia lokasinya di Sumatera ya. Singosari nanti melatar belakangi bagaimana Majapahit pengen menyatukan seluruh Nusantara, begitu. Minggu depan kita bakal belajar kerajaan Majapahit dan mungkin Raden Wijaya, kamu bakal ambil peran juga di sini, tapi nggak barengan sama yang lain-lain ya, nggak barengan sama Arya, nggak barengan sama pasukan Mongol. Kubilai kan udah sibuk ngurusin Jepang dan lain-lain. Kita bakal belajar soal kerajaan Majapahit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan dilupakan pelajaran yang hari ini. Yang penting adalah pelajaran moral karakternya. Peristiwanya kalian bisa belajar lebih banyak di buku, di internet. Kalau malas baca, bisa lihat YouTube. Bahkan ingat dalilnya, yang pintar sejarah bukan yang hafalnya paling banyak, tapi yang baca lebih banyak, baca lebih dulu, paham ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tunggu Mas Atar boleh pimpin doa. Terima kasih atas perhatiannya kelas 10C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi, lebih keras. Oke, boleh dulu.
survei ya. Kemudian budaya positif perlu dikondisikan kembali. Kemudian sama diferensiasi juga perlu dikembangkan. Nah, kira-kira sebelum kita sampai tujuan, kira-kira ada faktor-faktor atau mungkin kendala-kendala yang dialami ketika proses Ada beberapa kendala yang saya alami, kayak tadi terkait pembentukan budaya positif yang sejalan dengan komunitas lain. Ya nanti kalau saya lihat efek lebih jauh itu mengunjungi siapa tersebut saja. Saya rasa masih ada kita evaluasi saya ya nanti kalau sudah bisa siap untuk belajar mungkin efeknya lebih jauh untuk pembelajaran yang tadinya bisa sampai sekarang nanti bisa tercapai. Kesiapan belajar ini juga perlu dikuatkan. Terus berkaitan dengan diferensiasi Diferensiasi juga saya mengalami kendala di sana karena apa namanya analisis kebutuhan siswa yang saya lakukan itu belum maksimal, jadi saya belum bisa memenuhi 3 varian diferensiasi dalam masalah diferensiasi proses, media, sama konten. Proses, konten, sama masing-masing. Ya, kemarin saya misalkan kalau bisa jadi anak lebih paham akan konten yang saya sajikan. Kemarin kan saya cuma diferensiasinya kan harusnya tiga-tiganya minimal ada. Saya kemarin cuma pakai diferensiasi proses mungkin saya bakal atau akan merencanakan pembelajaran lebih baik. Nanti efeknya saya bisa menjalankan budaya positif dengan baik, bisa meningkatkan kesadaran emosi sama spiritualnya anak, terus efeknya lebih jauh, tujuan pembelajaran saya rasa bisa tercapai. Karena kalau saya refleksikan bisa jadi anak tuh akan lebih belajar tentang bagaimana cara mereka belajar, karena yang terkait sama konten mereka bisa temukan di mana pun. Tapi justru mungkin cara mereka melakukan pembelajaran itu akan lebih melihat, apalagi kan saya mengajarkan secara kan arahnya itu sebenarnya ke pendidikan karakter, bikin pembelajaran yang bermakna. Kalau misalkan budaya positif dibentuk, otomatis kayaknya nanti bisa menunjukkan spiritual emosional anak, tujuan belajar itu bisa tercapai, lebih jauh lagi bisa tercapai diferensiasinya. Belajar bagaimana mereka belajar, karena kalau konten kayak lagi apalagi sejarah ya itu kan banyak banget sumber Proses ini
saya lakukan terkait sama praktek yang kemarin ya Ustaz. Oke, mungkin bisa di ini. Oke. Terkait dengan pengembangan diri, saya akan mencoba untuk mengembangkan diri saya di beberapa aspek. Sekali lagi, kebanyakan bukan di bagian kontennya, tapi lebih mendasar dari itu terkait dengan bagaimana proses belajar anak, seperti pengembangan disiplin positif, pengembangan KSE, sama diferensiasi. Oke. Kemudian tujuan yang hendak dicapai Ustaz. Oke, kalau tujuannya sudah dicapai tentang pengembangan tadi, kalau yang budaya positif, saya pengen menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, karena yaitu awal untuk memulai sesuatu bisa. Kalau lingkungan belajar yang kondusif, insya Allah belajar jadi nyaman, apa yang dipelajari di kelas juga bisa tersampaikan dengan baik, apa yang temannya sampaikan, apa yang harus sampaikan bisa disampaikan oleh anak. Kemudian tentang kecerdasan spiritual emosional, kalau saya itu juga akan jadi aspek yang pengen saya kembangkan. Tujuannya adalah membuat anak sadar bahwa pada dasarnya mereka datang ke sekolah itu mau belajar, jadi perlu orientasi ulang tujuan belajar mereka. Jadi kan zaman sekarang banyak sekali anak datang ke sekolah kayaknya tujuannya bukan belajar, kayak buat jajan atau ketemu teman atau main game malah. Terkait diferensiasi juga saya punya tujuan untuk bisa mencapai 3 jenis diferensiasi: proses, konten, sama produk. Kalau bisa bagus. Berarti dari aktivitas pengembangan tadi disampaikan ada disiplin positif, kemudian pembelajaran ber-KSE gitu, dan pembelajaran diferensiasi ya. Ini juga disampaikan. Kalau tidak salah, untuk tujuan yang akan dicapai itu meningkatkan, menciptakan lingkungan yang kondusif dalam proses pembelajaran ya, dan meningkatkan sosial emosional, terutama kesadaran diri ya, gitu ya. Dan Menciptakan ya, diferensiasi nanti akan mengarah ke pengembangan 3 aspek diferensiasi: konten, proses, dan produk. Oke. Kemudian ukuran keberhasilan ya Ustaz, kira-kira apa Ustaz? Oke, ukuran keberhasilannya kalau yang pengembangan di bidang budaya positif, tentunya kondisi pembelajaran yang kondusif. Kondusif, tidak hanya gangguan, anak juga belajar banyak hal positif di situ. Disiplin positif ukurannya adalah pembelajaran kondusif. Untuk pembelajaran ber-KSE ukurannya apa? Kalau itu saya lihat siswa sadar penuh. Kalau siswa sudah sadar penuh, dia sedang belajar di sekolah, saya anggap itu sudah tercapai. Berarti mindfulness gitu ya, siswa itu namanya ada proses kesadaran penuh dan fokus ya. Fokus. Kemarin dia juga tepuk-tepuk ya. Nah, itu harus Ustaz. Itu benar-benar fokus kan. Ya, kemarin yang di kelas putri itu 4 kali, kalau kelas putri 1 kali ya. Setiap kelas beda. Oh, setiap kelas beda. Setiap kelas beda. Ada yang 1, ada yang 4, ada yang 3. Oh gitu. Ada yang 2, ada. Tapi asik Ustaz, itu jadi fokus gitu ya. Kemudian ukuran keberhasilan untuk pembelajaran berdiferensiasi apa ini? Ya, kalau misalkan saya sudah bisa memfasilitasi dan semua kebutuhan akademik anak sudah terpenuhi, itu bisa dinilai berhasil. Ada anak yang belajarnya auditori, ada yang visual gitu. Saya nggak bisa, kayaknya saya nggak bisa selamanya kayak kemarin nampilin drama gitu, nggak bisa. Mungkin beberapa kali pakai metode auditori juga, mungkin ada ceramahnya atau ada yang presentasi ke depan, atau kita pakai cara lain, nampilin video, atau kita sambil praktek begitu, itu juga bisa. Kemarin mau menampilkan qadarullah mati lampu ya. Qadarullah mati lampu. Jadi langsung role play gitu ya. Iya, role play. Main model, baik. Mungkin untuk mendukung sama waktu tadi sama ya. Selama lebih 2 pekan untuk merancang itu, dan pendukungnya diantaranya kepala sekolah, guru, orang sejawat, dan siswa dalam proses ini. Walas, PK. Baik. Secara umum kemarin saya apresiasi sekali pembelajaran bisa sangat sangat menginspirasi gitu dari proses di awal sampai akhir. Yang terbatas itu insya Allah saya lihat anak-anak itu fokus dan
mereka benar-benar mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Bahkan kemarin mereka acting juga all out begitu ya, dan harapannya itu mengena ketika ada suatu peristiwa atau suatu hal yang memang perlu dijadikan pembelajaran hidup. Itu insya Allah banyak hal penting yang nanti bisa dimunculkan di dalam proses pembelajaran seperti kemarin. Oke, mungkin seperti itu Ustadz. Ya harapannya ke depan dengan komitmen yang sudah antum tadi sampaikan, harapannya bisa nanti benar-benar dikembangkan dan kita bisa sedikit demi sedikit Ustadz peran kita sebagai guru diantaranya adalah untuk membuat suatu perubahan, ya, perubahan kecil dari kelas kita. Ya nanti insya Allah kalau kita bergerak semuanya, semua guru itu nanti akan menjadi perubahan besar di sekolah. Kalau kita sekolah, semua sekolah bergerak, otomatis insya Allah kemudian Indonesia akan tentu jauh. Jadi itu terima kasih atas atensi dari Ustadz untuk membantu saya dan interaksi ini. Harapannya kita saling menciptakan asas manfaat gitu. Kita langsung di proses ini mendapatkan manfaat saya juga dunia. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dwi bimbingan malam ini. Ini teman-teman seperti itu. Terima kasih atas sesuatunya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Semoga tim bergerak bisa memberikan dampak kepada pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.